Kehadiran kami sebagai langkah konstitusional dan langkah ikhtiar dialogis terkait dengan permasalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun yang dialami oleh masyarakat kita, khususnya di wilayah Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling. Kalau kita hitung ada 10 desa, yang mana antara masyarakat dengan TNI AL. Kami menyadari bahwa kewenangan kita hanya terbatas, ini semuanya itu ada di DPR RI sama Presiden. Ini sudah masuk di shortlist Pansus. Di antara Bondowoso itu dengan Ijen, PTPN dengan Ijen, Jember KAI dengan warga, Pasuruan Surabaya itu Pertamina dengan warga, dan Pasuruan dengan TNI AL. Insya Allah sekali lagi terima kasih, dan insya Allah fraksi PKB akan menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu semua. Murni tidak pernah berpamrih. Semua aduan kita terima, dan pagi ini saya merasa senang karena PKB termasuk yang paling intensif ya melakukan komunikasi dan merespon cepat lah setiap aduan yang masuk kita. Saya tidak akan memperpanjang waktu, mungkin nanti mekanismenya nanti monggo dari Bapak anggota DPR memaparkan poin dan substansi yang jadi bahan ya diskusi pada pagi ini. Selanjutnya nanti akan direspon oleh Mas Ozin, Gus Ozin untuk memberikan pandangan dan sikap fraksi. Monggo juru bicaranya. Kepada Gus Ozin, anggota PKB DPR RI yang saya hormati, Mas Khalid selaku tenaga ahli yang saya hormati, Bapak dan Ibu dari DPRD Provinsi, alhamdulillah hadir, Gus Azam, karena beliaunya juga orang Lekok, meskipun lama di Jakarta tapi bahasa Maduranya masih kental. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami atas nama rombongan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada fraksi PKB, yang mana memang kami berkirim surat insya Allah itu hari Jumat insya Allah. Tapi bisa direspon cepat sehingga kami insya Allah juga nanti hadir Bapak Bupati Pasuruan bersama beberapa kepala UPD di dalam forum ini. Yang pertama kami menyampaikan bahwa kehadiran kami sebagai langkah konstitusional dan langkah ikhtiar dialogis terkait dengan permasalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun yang dialami oleh masyarakat kita, khususnya di wilayah Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling. Kalau kita hitung ada 10 desa, yang mana antara masyarakat dengan TNI AL, yang saat ini sesuai dengan program nasional akan dibangun beberapa batalion. Ini masyarakat kami yang ada di 10 desa ini berharap menyampaikan aspirasi kepada kami. Jadi kami hadir di sini untuk mengawali pertemuan dengan DPR RI, nanti mungkin dengan Kemenhan, insya Allah besok kita dengan Kemenhan, kemudian dengan Sesnek. Kita berharap permasalahan yang ada di konflik atau permasalahan yang ada di Nguling dan Lekok ini bisa terselesaikan lewat forum pemerintah pusat. Kita tidak ingin permasalahan yang dulu pernah terjadi di Alas Telogo zamannya Gus Dur, yang ada penembakan sampai meninggal dunia yang sempat viral waktu itu, ini kita tidak ingin berulang kembali. Kami menyadari bahwa kewenangan kita hanya terbatas, ini semuanya itu ada di DPR RI sama Presiden yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Secara singkat mungkin nanti ada tambahan dari Mas Eko, mungkin dari yang lain, akan tetapi kami berharap dalam forum pertemuan ini, satu, kami menginginkan ada forum yang lebih luas yang difasilitasi oleh DPR RI. Alhamdulillah Gus Ozin ini juga masuk di Pansus konflik ya,
percepatan reforma agraria. Dan kami melihat bahwa terkait dengan permasalahan tanah yang di Lekok dan Nguling ini masih belum masuk di pembahasan. Kami mencoba untuk mencari beberapa informasi. Jawa Timur itu ada 3 daerah mungkin yang masuk di pembahasan. Yang pertama Surabaya, antara Pertamina dengan masyarakat, kemudian di Bondowoso PTPN dengan warga, kemudian di Jember mungkin ya, antara KAI dengan masyarakat. Kami berharap permasalahan yang di Pasuruan ini juga masuk di pembahasan pansus. Yang pertama. Yang kedua, kami menginginkan menyampaikan aspirasi agar permasalahan Pasuruan ini dibahas secara utuh di pemerintah pusat yang difasilitasi oleh DPR RI dengan mengundang para pihak khususnya dari Kemenhan yang memang saat ini menjadi pengguna anggaran di dalam pembangunan batalion. Sehingga kemarin mungkin sempat ada beberapa video yang tersebar, ada penolakan dari masyarakat. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak tahun 2002 mungkin 2003. Jadi selamat datang Mas Bupati di ruangan fraksi PKB. Pak Bupati meskipun dari Gerindra, ini PKB agak dingin suasananya. Sekali lagi kami berharap ini sebagai ikhtiar kami, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sama DPRD, agar permasalahan-permasalahan kalau ini kita tidak segera ditindaklanjuti, kami khawatirkan ada konflik betulan antara masyarakat dengan TNI AL. Kami yang di DPRD Gus Khosin sudah beberapa kali, bahkan kami sudah membentuk pansus. Kebetulan ketua pansus mungkin ini sedunia, pansus yang diperpanjang kayak SIM. Jadi habis diperpanjang. Oh, iya. Terima kasih Pak Oleh Soleh yang kemarin juga membantu kami untuk mengkomunikasikan dengan Kemenhan sehingga besok kami diterima jam 2 siang langsung oleh Sekjen Kemenhan langsung. Terima kasih. Jadi itu mungkin beberapa hal nanti ditambah oleh Mas Bupati. Segenap yang hadir pada forum siang hari ini di fraksi DPR RI, FPKB, fraksi Kebangkitan Bangsa, Gus Khosin yang saya hormati, Pak Soleh yang saya hormati, dari rombongan Kabupaten Pasuruan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Pak Samsul Hidayat, beserta seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, terutama juga Pak Eko Suryono yang rumahnya juga di daerah Tanah Sengketa, Pak. Kemudian dari DPRD Provinsi ada Mas Azam, beliau dari fraksi PKB DPR Provinsi Jawa Timur, yang mayoritas pendukung beliau juga di Lekok di Tanah Sengketa. Luar biasa kepada Mas Azam memperjuangkan aspirasi warga Lekok, juga Mas Eko, semua teman-teman. Mungkin saya sedikit saja, Gus Khosin, Pak Soleh menambahi bahwa konflik ini tidak akan bisa diselesaikan di tingkat lokal. Karena di Kabupaten Pasuruan sendiri kami beserta teman-teman juga di sana itu ada kawasan zona militer pertahanan yaitu TNI AL. Cuman tidak tahu dulu kalau diruntut ke belakang itu panjang, bahwa mulai dari tahun 1970 kalau nggak salah, betul Pak Eko ya? 60-an, era 60-an itu dibangun pangkalan di sana, zona militer, tapi sekarang ini juga banyak warga yang bermukim di situ. Nah, ini yang bisa menyelesaikan sengketa ini di tingkat pusat. Mohon kami untuk dibantu
bagaimana solusi permasalahan. Kalau di sana familiarnya ini Pak, Alas Telogo, jadi konflik Alas Telogo. Biar masyarakat kami yang ada di sana juga bisa merasakan kemerdekaan. Kalau malam itu Pak, kalau untung ya listriknya nyala, kalau pas jaringan listrik PLN down ya nggak nyala. Jadi biaya hidup sana itu masyarakatnya miskin, biaya hidupnya double. Nah ini yang kami mohon bantuan dari DPR RI, juga dari Kemenhan, itu nanti yang insya Allah kita besok ke sana menyampaikan ini terkait konflik yang ada di Desa Alas Telogo dan sekitarnya. Jadi mungkin itu dari kami. Terima kasih saya sampaikan atas sambutan dari fraksi PKB DPR RI. Kami betul-betul mohon untuk bantuan menyelesaikan terkait permasalahan warga kami dengan yang ada di zona militer di kawasan Alas Telogo dan sekitarnya, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kang Haji Oleh Soleh, anggota Komisi 1, Kapoksi fraksi PKB di Komisi 1. Yang kami hormati Mas Bupati Pasuruan beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang kami hormati Mas Azam selaku anggota DPRD Provinsi dari Dapil Pasuruan Probolinggo fraksi PKB. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan DPRD dari lintas fraksi lintas fraksi yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa menyebutkan satu persatu. Mungkin langsung saja. Yang pertama tadi saya sedikit ralat yang disampaikan oleh Pak Zul, Pak Ketua DPRD dari fraksi PKB juga ya sama. Pasuruan, bahkan kita sudah berdiskusi urusan konflik ini jauh sebelum pansus dibentuk. Nah ini penting saya sampaikan. Karena kalau tradisi kami ya tradisi model-model aktivis anak pesantren ini nggak terlalu males urusan formal persuratan ini terlalu panjang. Mas Azam itu WA-an sama saya itu sudah sebelum saya ditunjuk sebagai salah satu anggota pansus sebetulnya. Jadi konstruksi mulai dari historis, yuridis, konteks Pasuruan ini saya sedikit banyak sudah agak paham gitu. Terus kemudian yang kedua ini sudah masuk di shortlist pansus. Di antara Bondowoso itu dengan Ijen, PTPN dengan Ijen, Jember KAI dengan warga, Pasuruan Surabaya itu Pertamina dengan warga, dan Pasuruan dengan TNI AL gitu. Kenapa kita masukkan itu? Karena kemarin ketika rapat perdana tim pansus dari PKB ada 4 orang, saya, Mas Iman, terus Ning Hindun, sama satu lagi Mas Kaisar. Nah kebetulan yang dapil Jawa Timur saya dengan Mas Iman. Nah tapi selain di pansus saya juga ada di Komisi 2 yang secara khusus juga membidangi ATR BPN gitu. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Pak Ketua DPRD bahwa penyelesaian ini lintas sektoral, nggak bisa Kemenhan sendiri, nggak bisa BPN sendiri. Jadi kronologisnya ini kalau saya lihat memang perlu dipertegas dari aspek pembebasan lahan ya di awal ya. Pembebasan lahan ini statusnya apa, ganti ruginya seperti apa, dan alas hak yang dipegang oleh TNI AL ini apa? Hak guna usaha kah? Hak guna pakai kah? Atau menjadi aset kah? Karena begini, TNI itu ada salah satu presiden selain status alas hak seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 1960 Reforma Agraria maupun PP 2021 Permen ATR BPN 2021 terkait dengan alas hak ya, mulai dari HGU, hak guna pakai, hak guna HGB, hak guna bangunan. Itu ada mengenal
ini terjadi juga di Jember. Ada semacam kayak surat dari apa komandan atau panglima gitu, yang itu juga banyak di beberapa daerah menjadi dasar. Gitu. Lah karena walaupun kita tidak mengenal ya, tidak mengenal alas hak lain selain HGU, HGB, HP, itu kalau di regulasi kita itu tidak ada. Cuman kalau kita dihadapkan pada institusi yang dalam tanda kutip powerful, agak sulit memang penyelesaiannya. Ini tidak bisa dibantah. Nah, juga ini terjadi di IKN. IKN itu ada ketika kita melakukan kunker di sana, ada beberapa lahan juga dalam penguasaan TNI, ya dalam hal ini pengadministrasiannya kan di Kemenhan. Nah, BPN yang secara konstitusional menjadi lembaga yang berwenang untuk mengatur lalu lintas administrasi pertanahan. Nah, saya ceritakan sedikit. Pengadministrasian lembaga negara, apakah itu Kemenhan atau BUMN, dia itu ada sistem yang namanya dulu SIMAK, ya, Sistem Manajemen Aset Keuangan kalau tidak salah. Sekarang berganti menjadi SIMAN istilahnya, SIMAN Sakti atau apa istilahnya. Intinya kurang lebih sistem ini yang menjadi backbone untuk aset-aset negara di masing-masing instansi. Problemnya kemudian dalam penginputan pengadministrasian aset ini seringkali tidak terkoneksi dengan BPN. Contoh misalkan yang di Surabaya, Pertamina itu mengklaim punya Egendom fair bonding, yang kalau secara regulasi itu sudah tidak berlaku 20 tahun pasca Undang-Undang Pokok Agraria. Berarti Undang-Undang Pokok Agraria itu 1960, berarti 1980 harusnya secara otomatis itu sudah nggak berlaku. Masyarakat yang menempati itu sudah punya SHM. Ya, Mas Azam pasti tahulah cerita itu. Dan itu melibatkan ribuan kakak. Kalau tidak salah, kalau dihitung kepala itu bisa 100.000 lebih kepala di Surabaya. Sudah jadi klaster perumahan elit, sudah jadi ruko, sudah jadi pertokoan dan lain sebagainya. Sudah ada yang pegang SHM, ada yang pegang SHGB, ada pegang HP segala macam. Tiba-tiba secara sepihak Pertamina meminta blokir kepada BPN. Jadi masyarakat ini, warga yang punya sertifikat tidak bisa melakukan balik nama, pemecahan segala macam. Apa dasarnya Pertamina? Egendom fair bonding. Padahal itu sebetulnya sudah tidak berlaku. Apakah BPN bisa untuk tidak melakukan blokir? Nggak bisa, karena ada permintaan resmi dari instansi, ada perusahaan plat merah yang salah satu kekayaannya itu diatur di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang BUMN. Di Undang-Undang BUMN yang terbaru kalau tidak salah nomor 16 2025, ya, pelepasan aset negara itu menjadi sulit. Kenapa dibilang aset? Karena sudah terdaftar dalam sistem itu. Ini saya kasih ilustrasi bagaimana kompleksitas urusan tata kelola pertanahan kita di Republik ini gitu. Nah, kembali kepada urusan yang di Pasuruan, kalau saya amati, problem pertama itu harus diperjelas status hak atas tanah mulai dari pelepasan awal tahun 1960 sampai 1963 kalau tidak salah saya lihat. Apakah itu sudah ada pelepasan? Apakah itu sudah ada ganti rugi? Kalau ada, bukti formilnya apa? Terus satu itu. Kemudian yang kedua, peruntukan. Nah, jadi aset negara ini yang berbentuk HGB dan HGU itu diikat dengan norma apa peruntukannya. Gak bisa misalkan HGU peruntukannya itu untuk hortikultura, terus kemudian ditanemin sawit, itu melanggar. Atau sebaliknya, ya peruntukannya itu sawit terus dibikin hortikultura. Lah sama dengan lahan ini. Karena kenapa? Karena peruntukan itu juga menjadi dasar pelepasan lahan. Ketika misalkan interaksi, saya beli lahan ini, saya mau buat lahan terbuka hijau misalkan, atau saya buat tanaman ini. Kok tiba-tiba dibikin pusat latihan misalkan. Itu kan juga berpengaruh secara historis. Karena kalau saya lihat itu kan resiko nyawa ya. Karena bisa jadi kan peluru nyasar. Karena dimanapun namanya tempat latihan itu kan radiusnya kan diatur dalam undang-undang. Yang lebih paham Kang Oleh ya, yang Komisi 1 yang membidangi urusan Kemenhan. Karena kalau radius itu kan juga ada aturannya kan, misalkan radius berapa kilometer, karena terkait dengan safety, keselamatan warga. Terus kemudian yang kami pendekatan penyelesaian ini harus duduk bareng, sepakat tadi. Ya, dari Kemenhan, dari yang paling utama itu Kemenhan sama ATR BPN. Dua itu.
Kemenhan ini mantennya, ATR BPN ini penghulunya, Pak. Pengadministrasiannya itu kan ada di ATR BPN. Apakah itu HGU, HGB, HP, pasti itu melalui BPN. Untuk mengecek status tanahnya juga di BPN. Nanti di BPN itu riwayatnya akan ketemu. Nanti setelah pertemuan ini saya langsung akan koordinasi dengan Kanwil Jawa Timur untuk ditrace status tanahnya itu apa dan historisnya seperti apa. Setelah itu dapat nanti saya langsung forward ke Pak Bupati atau ke Mas Azam, minimal ada gambaran. Tapi yang jelas untuk di Pansus ini sudah masuk dalam shortlist. Sebelum kami ditunjuk di Pansus malahan gitu kan. Mas Azam nih mau tengah malam, mau pagi, telepon, WA sering, dan kita tidak ada masalah. Termasuk juga Pak Bupati beberapa kali urusan-urusan dengan BKN, urusan dengan Kemendagri juga kita koordinasi. Jadi sekali lagi kita berangkat dari partai yang berbeda-beda, tapi insya Allah semangat kita sama untuk melayani rakyat dan masyarakat gitu. Mungkin itu sebatas gambaran dari kami. Saya atas nama fraksi PKB Komisi 2 dan Kang Oleh juga mengaturkan banyak terima kasih atas kerawuhan panjenengan. Ini satu pertemuan yang insya Allah saya yakini akan menjadi langkah nyata untuk ikhtiar kita memberikan solusi ke tengah-tengah masyarakat. Apalagi saya lihat yang terdampak ini tidak 100-200 orang ya, ribuan orang kalau tidak salah. Ini kalau tidak segera dilakukan mitigasi Pak Bupati, ini berpotensi ya, mudah-mudahan sih tidak ya, berpotensi akan terjadi konflik horizontal, nanti akan mengganggu stabilitas lokal ya. Pemerintahnya Pak Bupati dengan sahabat-sahabat di DPRD juga kan nanti akan keganggu apa yang menjadi program prioritasnya. Dan insya Allah kami dari fraksi PKB, baik dari Komisi 2, Komisi 1 dan khususnya yang sekarang sedang running di Pansus ini berkomitmen betul sekecil apapun masalah yang timbul kita carikan jalan penyelesaiannya secara konstitusional dan cepat. Karena kalau konflik-konflik agraria ini penyelesaiannya tidak boleh ansih secara yuridis, tapi juga harus pendekatan non litigasi ya. Kalau pendekatannya semua litigasi, satu prosesnya panjang, bukan hanya panjang tapi panjang ya. Bikin gugatan, habis gitu nanti nggak puas kasasi ke barat ke timur, bisa jadi yang dipermasalahkan, yang dipertahankan satu petak lahan, yang hilang bisa 10 petak lahan gitu kan. Karena urusan wirawiri nanti Pasuruan Surabaya, belum lagi Pasuruan Jakarta, apalagi kalau tidurnya di hotel bintang 5 gitu kan, susah kan gitu nanti. Jadi harapan kami ini bisa menjadi jalan, tentunya tidak selesai dalam pertemuan ini ya. Nanti ketika dengan Kemenhan ya titipan saya ya dipertegas itu saja secara historis dan yuridis, dan pendekatannya nanti non litigasi. Dan insya Allah kita akan undang nanti, karena Kemenhan juga salah satu instansi yang masuk di dalam list yang kita akan undang selain BUMN, selain Kemenq, kemudian dan antara beberapa instansi lain untuk penyelesaian konflik agraria. Mungkin itu Pak Ketua DPRD, Pak Bupati, sebatas pengantar. Konstruksi ini secara detail karena memang diskusinya sudah panjang, sedikit banyak saya sudah paham. Mas Azam juga ngasih data sangat lengkap, bahkan dengan link-link beritanya, videonya semuanya sudah dikirim. Pertemuan ini semakin mempertegas dan memberikan satu legitimasi bagi kami bahwa permasalahan ini ada titik urgensitas untuk segera diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Oleh Soleh langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Hojin, sahabat saya, sangat cocok kalau beliau yang menerima soal pertanahan, karena soal tanah ini punya beliau, Pak. Ketua DPRD beserta seluruh anggota yang hadir, saya tidak berpanjang kalam, hanya ingin menegaskan saja dan sekaligus memberikan informasi kepada sahabat-sahabat dari Pasuruan. Saya agak kaget Pak nerima dari DPRD Pasuruan,
karena saya tahun 2092 ya. Ya, 92 kalau. Saya tinggal di Bangkalan, Pak. Di Bangkalan selama 2 tahun. Jadi saya tahu persis Pasuruan seperti apa itu, Pak. Nah, sekedar informasi, mungkin di Komisi 2 sedang dibikin pansus, di Komisi 1 sedang dibikin panja aset TNI, Pak. Nah, jadi ini linier. Jikalau Bapak sudah melakukan audien ke kami, kemudian audien juga ke Menhan, ini linier. Apalagi kalau misalkan audiensinya ke berbagai fraksi. Informasi awal dari Bapak, semua ini data akan menjadi sebuah bahan bagi kami untuk dibawa ke panja aset TNI. Karena memang ya Indonesia ini sebenarnya belum tertib ya Gus ya, dalam semua hal sebenarnya, apalagi soal tanah. Nah, mudah-mudahan ke depan di semua instansi pemerintah maupun di masyarakat semuanya ini soal pertanahan ini bisa betul-betul tertib sesuai dengan aturan dan fungsinya yang ada. Insya Allah ini menjadi bahan, dan kalaupun memang masih ada data-data terkait yang dipersekentakan, baik itu pemerintah dengan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dengan TNI dan yang lain-lain, ini semestinya harus segera disampaikan karena ini momen yang sangat pas, di mana semangat reformasi agraria dan semangat penertiban tentang tanah ini sedang digaungkan. Insya Allah sekali lagi terima kasih, dan insya Allah fraksi PKB akan menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu semua. Saya punya satu keyakinan, ikhtiar kita insya Allah akan menjadi titik temu dan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga Pasuruan lebih maju lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.